Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok UX Espresso. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proses desain UI Letterbox dari step 1 sampai dengan step 14. Untuk anggota kelompoknya ada Adelina Vivian, Felicia Cynthia, Nidia Arta, dan saya sendiri, Kesha Hernantia. Untuk daftar isinya, yang pertama ada step 1, yang kedua ada step 2 sampai dengan 7, selanjutnya step 8 sampai dengan 9, dan yang terakhir ada step 10 sampai dengan 14. Untuk step pertama yaitu memahami pengguna, kami di sini sudah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, dan di sini didapatkan untuk identifikasi masalahnya ada sebagai berikut. Lalu target penggunanya sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada brainstorming, user goals dan motivasi, dan user pain. Di sini ada situasi lingkungan dan usernya juga. Dan untuk kesimpulan dari analisis step 1, kami berhasil mengidentifikasi akar masalah pengalaman pengguna, serta temuan ini kemudian divalidasi dan diperkaya melalui wawancara sehingga menjadi landasan untuk perbaikan desain selanjutnya demi menciptakan platform yang lebih baik. Selanjutnya untuk step 2 sampai dengan step 7, di sini yang pertama ada tahapan analisis dan evaluasi, bisa dilihat flowchart-nya. Dan yang pertama ada akses dan login aplikasi. Selanjutnya ada pemilihan fitur utama, lalu fitur rekomendasi film. Lalu ada forum diskusi dan penggantian tema aplikasi. Dan yang terakhir ada logout atau kembali ke halaman utama. Di sini ada mental modelnya. Lalu di sini ada HTA-nya untuk mendapatkan rekomendasi film. Selanjutnya ada HTA untuk forum diskusi. Dan yang terakhir ada HTA untuk mengubah tema aplikasi. Lalu selanjutnya ada konseptual modal. Untuk yang pertama mendapatkan rekomendasi film dengan user flow seperti berikut. Lalu yang kedua ada forum diskusi dengan user flow seperti berikut. Dan yang terakhir ada mengubah tema dengan user flow seperti berikut. Untuk kesimpulannya, analisis step 2 sampai dengan 7 telah membangun fondasi yang kokoh melalui terstruktur, mulai dari analisis proses bisnis hingga penerapan desain standar. Desain yang dihasilkan dipastikan selaras dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis, sehingga dapat meningkatkan interaksi secara kepuasan secara efektif. Oke, berikut step 8-9 untuk analisis desain teks dan pesan serta feedback. Yang pertama, kita menganalisis readability dan juga sudah kami perbaiki. Selanjutnya ada config system status dan juga UI control yang sudah kami perbaiki juga. Dan juga user test dan juga eksplorasi. Berikut merupakan analisis feedback. Yang pertama ada operation time. Kedua, error prevention. Ketiga, detection dan correction. Lalu kami menambahkan fitur tooltip kecil pada icon atau tombol penting. Kami juga menyediakan fitur FAQ yang bisa diakses melalui ikon tanda tanya. Lalu berdasarkan eksplorasi kami, sudah cukup baik dengan adanya fitur sort atau juga filter. Berikut merupakan justifikasi perubahan yang kami lakukan. Berikut merupakan paper prototype dari fitur-fitur utama yang kami buat. Selanjutnya step 10. Yang pertama ada internasionalisasi, kita menambahkan fitur pilihan bahasa pada halaman utama. Selanjutnya lokalisasi, di sini kita menambahkan rekomendasi berbasis region kita. Selanjutnya accessibility, di sini fokus kepada disability motorik. Selanjutnya analisis feedback, yang pertama ada familiar sebagai berikut, clear sebagai berikut, legible dan juga langkah teknis yang kami ambil, konsisten dan juga contohnya. Berikut elemen grafis yang sudah kami tentukan. Selanjutnya, penentuan warna untuk aksesibilitas visual yang menampilkan UI yang sangat jelas. Berikut justifikasi penggunaan warna terhadap accessibility. Selanjutnya ada visual hierarki dan dasar prinsipal. Next. Yang pertama di sini ada halaman eksplorasi rekomendasi film. Di sini pasar filmnya berkurang sedang dan konsisten dalam grid, lalu elemen pasnya juga tepat di atas grid dan ada opsi penyaringan di bagian atas. Penerapan dasar prinsipalnya ada proximity, similarity, common region, dan continuity. Next. Berikut merupakan forum diskusi dan postingan. Di sini visual hierarkinya ada di judul komunitas, deskripsi, tombol join, lalu ada bagian balasan diskusi dan kolom isi. Lalu dasar prinsipal yang digunakan ada figure ground, common region, proximity, similarity, law of closure, sama alignment. Next. Lalu ada fitur speech to text. Sini visual hierarkinya di tombol mikrofon.
Lalu dasar prinsipal yang digunakan ada symmetry, figure ground, proximity, and common region. Next. Lalu ada halaman kostumasi tema. Di sini visual hierarkinya ada di preview tema, lalu urutan visual, dan juga ada feedback yang konsisten. Lalu dasar prinsipalnya ada similarity dan proximity. Ada halaman FAQ di sini visual hierarkinya di bagian judul, lalu di bagian pertanyaan, lalu dasar prinsipalnya ada closure, proximity, similarity, common region, figure ground, dan konsistensi. Next. Berikut merupakan tabel pemetaan tas dan mockup. Next. Selanjutnya ada pengujian usability dan analisis pengujian. Next. Ini merupakan hasil dari narasumber. Next. Lalu ada hipotesis dan parameter yang diukur. Di sini hipotesisnya bertujuan untuk menguji beberapa hipotesis utama, yaitu ada 3. Dan parameter yang diukur, parameter yang digunakan ini ada task success rate, time on task, error rate, user satisfaction, dan ease of use. Next. Untuk mengukur usability system, kami menggunakan metode bernama System Usability Scale. Ini adalah kuesioner dengan 10 pertanyaan untuk jawab responden menggunakan skala 1 hingga 5. Skor dari setiap jawaban dihitung dengan cara khusus, lalu dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir. Sebagai contoh, salah satu responden memberikan total skor yang setelah dihitung itu menjadi 82,5. Berdasarkan interpretasi, sistem yang kami uji memiliki tingkat usability yang sangat baik. Selanjutnya, ini adalah text level severity dan next step yang akan kita lakukan. Selanjutnya akan dilakukan prototype. Di sini untuk halaman utama yang akan ditampilkan ketika kita membuka website itu adalah halaman tanpa login. Jika kita ingin mengakses fitur tanpa login, maka akan muncul seperti warning sign, kita perlu login atau create account terlebih dahulu. Di sini ketika kita ingin create account, maka ada beberapa hal yang perlu diisi dan akan disambut oleh seperti starter. Ini adalah personalisasi untuk akun kita bisa mengeskip atau get started. Di sini kita setup profile, perlu diisi first name, last name, pronouns, dan juga region. Oke, di sini selanjutnya step 2 itu adalah memilih language atau bahasa. Dan step yang terakhir, yang ketiga itu adalah memilih favorite film untuk personalisasi. Di sini kita banyak bisa kita atur, kita ingin film apa. Nah, sudah kita masuk ke dalam web dengan login, itu akan disambut oleh mini guide. Di sini kita bisa next atau skip. Untuk mengakses fitur, misalnya yang pertama adalah fitur theme. Kita ingin apply theme ini, maka kita tinggal mengklik apply. Jika kita ingin menggantinya, kita tinggal pencet default theme. Untuk fitur selanjutnya adalah komunitas. Di sini jika kita ingin join komunitas, kita tinggal klik join, lalu akan muncul seperti reassurance warning, itu apakah kita setuju untuk join komunitas ini. Jika kita setuju, maka kita tinggal klik yes, dan kita bisa untuk posting sesuatu di komunitas itu. Di sini juga ada fitur speech to text. Di sini kita tinggal mengklik tombol mikrofonnya, maka akan terjadi speech to text. Sini ada fitur FAQ atau Frequently Asked Question. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Kita juga dapat merate pertanyaannya, apakah jawabannya sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Selanjutnya adalah fitur recommendation. Ini terdapat beberapa drop down yang bisa kita personalisasi seperti decade, genre, service, atau sort by like. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.